Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang budaya literasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ubaidillah Amir. Saya guru produktif multimedia di SMK Bina Karya Mandiri. Dan adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama tentang pengertian budaya literasi, yang kedua ada tujuan literasi, yang ketiga ada manfaat literasi, yang keempat jenis-jenis literasi, dan yang terakhir ada pemberian tugas materi budaya literasi. Langsung saja. Apa sih budaya literasi itu? Nah, budaya literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Literasi ini bukan hanya sekedar kemampuan dalam membaca dan menulis, tapi juga menambah pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dapat membuat seseorang itu memiliki kemampuan dalam berpikir kritis. Mampu juga untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Mampu juga berkomunikasi dengan secara efektif dan mampu untuk dapat mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencangkup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Itu menurut UNESCO tahun 2003. Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi, dan mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan itu dimiliki tiap individu sebagai syarat berpartisipasi dalam masyarakat. Dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan pengertian literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Fakta tentang siswa di Indonesia. Hasil tes program for International Student Assessment atau PISA yang terbaru itu baru tahun 2019, yang isinya bahwa skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Riset ini dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019. Saya dapat sumbernya dari website liputan6.com. Selanjutnya ada tujuan literasi. Nah, di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, tujuan khususnya yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Menjaga keberlanjutan pembelajaran
dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Adapun tujuan literasi yang lain, yang pertama ada menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, sama seperti yang tadi. Menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun bermasyarakat. Dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca dengan macam informasi yang bermanfaat. Terus dapat juga meningkatkan pemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Terus mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Terus memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Oke, lanjut ke manfaat literasi. Di sini saya akan memberikan informasi ada 9 manfaat literasi. Yang pertama ada menambah kosakata. Jadi dengan membaca kita bisa menambah kosakata dari yang sebelumnya tidak tahu kita menjadi tahu. Terus ada mengoptimalkan kerja otak. Terus ada menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang dibaca. Terus ada mengembangkan kemampuan verbal. 7. Melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. 8. Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Dan yang terakhir adalah melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Seperti membuat puisi atau membuat lagu. Oke, lanjut ke jenis-jenis literasi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa jenis-jenis literasi ada 5. Yang pertama ada literasi dasar, yaitu suatu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta juga menghitung. Literasi dasar ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Yang kedua ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan ialah suatu kemampuan lanjutan untuk dapat mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Literasi perpustakaan ini terdiri dari memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan antara cerita non-fiksi, cerita fiksi. Jadi membedakan antara cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Memahami penggunaan katalog serta indeks yang juga memiliki pengetahuan di dalam memahami informasi saat sedang menyelesaikan suatu tulisan, penelitian, serta lain sebagainya. Dan yang ketiga ada literasi visual. Ialah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi teknologi, yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan materi visual. Terus ada literasi media, di mana literasi media adalah suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Dan juga dapat mengerti penggunaan dari masing-masing media yang ada tersebut. Terus ada yang terakhir ada literasi teknologi. Literasi teknologi merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi, contohnya hardware dan software, memahami juga cara mengakses internet, dan juga mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Etika di sini ya seperti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang seperti yang sering kita dengar yaitu menghack ataupun yang lainnya. Oke, hanya itu saja materi tentang budaya literasi dan saya titipkan ada tugas individu. Yang pertama, silahkan buka web browsernya. Web browser itu di HP ada Google. Ketikkan
menti.com pada pukul 11.00 jam 11 hari ini tanggal 16 Juli 2020 akan dibuka selama 1 jam. Jadi setelah lewat jam 12 atau sebelum jam 11 kalian tidak bisa memasukkan atau menjawab soal di menti.com ini. Nah, nanti setelah masuk menti.com diminta untuk memasukkan kode. Dan masukkan kodenya adalah 46804. Dan akan muncul satu pertanyaan dan ketikkan jawabannya di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuliskan alasan apa pentingnya budaya literasi diterapkan di sekolah. Nah, untuk jawaban yang kedua ini, kalian kirim melalui email ke email saya, yaitu ubaidillah.amir28@gmail.com dengan subjek tugas MPLS spasi nama kalian. Contoh, saya tugas MPLS Amir. Nah, kalau yang tugas kedua ini, batas waktunya hari ini jam 24.00 WIB. Oke, sekian materi tentang budaya literasi. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.